8. Punya 8 anak teman-teman, tapi dia terlantar seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya yang kemarin-kemarinnya itu teman-teman. Walaupun ya videonya kurang terlalu menarik dan kurang bagus juga untuk dilihat. Kalau misalkan ada kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf teman-teman ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kali ini sebenarnya saya ingin libur dulu teman-teman untuk buat konten 2 hari atau 3 hari seperti itu, karena ada kerjaan teman-teman. Tapi kebetulan tadi saya ketepatan pulang dari kerjaan saya ada pasien di Sumeneb, dan di situ saya melihat bapak-bapak teman-teman. Kebetulan tadi hujan juga, hujan deras ya. Saya melihat bapak-bapak yang terlantar duduk-duduk kedinginan teman-teman. Saya kasihan sekali melihatnya itu. Jadi saya hampiri juga dan saya juga tanyakan juga. Ini sebenarnya tidak ada maksud niat untuk buat konten teman-teman ya. Jadi saya cuman memasukkan saja ke sini dan saya jadikan konten. Tapi sebenarnya tidak ada niatan untuk saya buat konten teman-teman. Nah jadi saya harus masukkan ke konten supaya mungkin keluarga atau misalkan pihak-pihak yang bersangkutan bisa menemui bapak ini teman-teman. Jadi seperti ini, bapak ini katanya teman-teman, dia itu dari Surabaya atau tidak dari Sampang, atau saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas teman-teman, beliau itu mengatakan seperti ini teman-teman. Beliau itu mengatakan, yang paling saya sangat miris sekali adalah beliau mengatakan seperti ini. Dia mempunyai anak 8 dan anaknya itu kemana? Itu yang saya harus tanyakan, kemana? Kenapa orang tua ini bisa terlantar di pinggir jalan seperti ini? Apakah anaknya itu tidak punya hati nurani seperti itu? Sedangkan ini orang tuanya loh. Saya juga tidak pernah terfikirkan, sangat kejam sekali anaknya sampai melantarkan orang tuanya seperti ini teman-teman. Mungkin untuk anaknya saya pesankan, kalau misalkan melihat video ini, temui orang tuanya. Temui orang tua ini. Minta maaf pada orang tua ini. Karena saya juga kasihan teman-teman. Karena beliau itu juga tidak punya baju. Kebetulan saya juga tidak ada perlengkapan untuk apa. Seperti itu. Saya tidak membawa apa-apa. Kebetulan kan tadi siang itu saya kebetulan datang dari kerjaan teman-teman. Itu secara spontan saja saya video. Dan habis ini saya tampilkan videonya itu. Cuman pesan saya kepada anaknya itu bahwa orang tua itu adalah surga kita. Bagaimanapun orang tua, dialah tetap orang tua kita. Kita cintai, kita doakan. Walaupun bagaimanapun keadaan orang tua, tetap namanya orang tua. Mungkin kita pernah salah di mata orang tua. Mungkin kita pernah membuat dan menyakiti orang tua kita. Tapi kita juga harus sadar teman-teman. Orang tua kita juga pernah berjasa untuk kita. Setinggi apapun jabatan kita, tidak akan pernah menggantikan apa yang sudah orang tua kita lakukan kepada kita. Tidak akan pernah tergantikan. Saya sadari itu sendiri. Karena walaupun saya sudah menjadi profesor kah, saya menjadi perawat kah, saya menjadi apakah, tetap saya doakan orang tua saya, semoga dia sehat selalu di sana juga. Dan saya doakan juga almarhum ibu saya. Seperti itu. Jadi saya pesan saya untuk anaknya, kalau misalkan ini memang benar bukan pasien ODGJ, atau misalkan dia kesasar atau seperti apa teman-teman, saya ingatkan kepada anaknya untuk segera menemui bapak ini teman-teman. Kasihan juga kan? Seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ini videonya ya teman-teman ya. Saya langsung masukkan ke sini teman-teman. Langsung ditonton aja teman-teman ya. Oke, dilihat saja teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di sini saya sebenarnya tidak ada niat untuk buat konten teman-teman. Tapi kenapa saya terharu ngeliat bapak di pinggir jalan ini teman-teman. Saya ceritanya seperti ini ya. Saya sekarang lagi kerja teman-teman. Dan di sini juga hujan, di Sumeneb ini hujan. Saya berteduh dan di sini saya melihat bapak ini juga berteduh teman-teman. Tapi ini bukan pasien ODGJ ya, mungkin dia normal. Tapi juga tahu kenapa, saya juga kurang tahu. Kita langsung menuju ke lokasi. Dan saya juga minta maaf saya tidak menggunakan mikrofon teman-teman ya. Jadi
saya tidak menggunakan mikrofon. Kalau misalkan suara saya kurang bagus di sini, saya mohon maaf teman-teman. Kita langsung menuju ke bapak ini. Saya juga tidak menggunakan bawa apa-apa teman-teman. Ini adalah bapaknya teman-teman ya. Assalamualaikum Pak. Boleh duduk di sini Pak? Saya nggak jadi masalah ya. Nah, oke teman-teman. Ini menggunakan HP saja teman-teman ya. Ini bapaknya teman-teman. Dengan bapak siapa Pak? Dengan bapak siapa? Tidak tahu nama sampean. Duduk di sini Pak. Hujan sampean. Ya. Iya Pak. Ahmad Bahari. Ya duduk di sini Pak. Biar tidak kehujanan. Hujan. Deras teman-teman hujannya teman-teman. Di sini. Ini adalah di daerah Sumeneb teman-teman ya. Menuju ke terminal. Bapak duduk di sini biar nggak kehujanan. Duduk sama saya. Nggak jadi masalah. Iya. Bapak sudah makan? Sudah makan? Sudah makan di mana? Bapak asli mana? Kenapa kok bisa ada di sini? Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah teman-teman. Katanya tadi Pamekasan. Enggak, mau pulang. Mau pulang? Iya dari situ. Jadi bapak ini orang asli Jawa Tengah teman-teman. Saya duduk saja ya Pak ya untuk menghormati bapak juga, tidak apa-apa walaupun basah-basah kita di sini tidak jadi masalah. Karena di sini juga basah Pak. Bapak sudah makan? Itu tadi. Sudah makan? Iya tadi. Tadi pagi di mana Pak? Di situ. Makanya di sana. Bapak tinggal di mana di sini Pak? Hah? Bapak tinggal di mana? Biasa tidur di jalan. Bapak tidur di jalan? Iya di itu Kerdu. Di mana Pak? Bapak katanya bapak tidur di jalan teman-teman. Bapak punya baju? Punya baju ya Pak? Cuman punya baju satu. Aduh kebetulan saya juga tidak membawa baju teman-teman. Coba seandainya saya bawa baju, saya kasih bapaknya. Iya bahasa. Tidak apa-apa ya Pak. Iya. Bapak ngerokok apa itu? Banggaran. Is, ini juga keren lagi, keren ini sangat unik sekali bapaknya ini. Coba saya bisa lihat rokoknya bapak. Kalau hujan kencang. Rokoknya menggunakan ini teman-teman. Apa ini Pak? Nah, kulit jagung. Kulit jagung teman-teman. Ini adalah kulit jagung ya. Memang bisa ya Pak dibuat rokok Pak? Ini yang biasa di toko beli di toko. Oh bapak beli itu ini? Mohon maaf ya Pak, saya pakai kirinya. Nah, oh jadi seperti ini teman-teman. Bapak asli dari Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus keluarga di mana Pak? Kenapa kok bisa nyasar ke sini? Tinggal di Ya Pak? Memang di situ, di rumahnya, Di kenapa gimana Pak? di rumahnya, di Pulau Madura sudah. Bapak punya rumah di sini? Iya, Di mana Pak? di Monggo saya antarkan. Hah? Saya antarkan. Di apa tuh? Kedungdung. Kedungdung? Di mana itu teman-teman? Di mana Pak? Kedungdung itu Pak? Kedungdung itu Sampang. Di Sampang. Tadi katanya Jawa Tengah. Enggak Pamekasan. bikin saya sendiri. Bikin. Iya. Kenapa nggak tinggal di Sampang Pak? Enggak. Dia makanya ke Surabaya ini, apa lalu dia tahu mau pulang gitu. Nggak tahu mau pulang? Iya. Bapak saya panggil bis biar saya bayarkan untuk menuju ke Sampang. Tapi Bapak tahu jalannya ke sana? Tahu. Kita tinggal tunggu bis saja di sini. Kalau Bapak memang pengen pulang. Bapak pengen pulang ke Sampang. Kenapa kok bisa nyasar ke sini, Pak? Enggak, rumah di situ. Rumah di sini. Iya, iya, Sampang. Ini kan Sumeneb, Pak, bukan Sampang. Jadi orangnya mungkin ini teman-teman. Jadi seperti ini. Saya juga kurang tahu kenapa ya. Ini kalau saya bilang pasien ODGJ bukan ya teman-teman. Tapi mungkin ini sudah penurunan kesadaran apa mungkin gimana ya teman-teman, saya juga tidak terlalu tahu menjelaskan yang pastinya. Saya juga tidak tahu asal usulnya bapak ini di mana, tapi mungkin teman-teman barangkali ada yang kenal, bapak ini. Bapak sering mau kemana ini habis ini? Ya, mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya? Iya. Mau jalan kaki? Ya, kalau ada uang kalau bisa. Saya bayarkan, tapi bapak memang punya rumah, katanya tadi di Sampang. Iya. Kenapa mau ke Surabaya? Dulu begini. Iya. Dulu bikin sendiri dari Surabaya. Banyak cerita. Dan jadi keluar nggak tahu istri saya mau ke dulunya apa? Bapak punya istri, Iya dulu. punya anak. Iya. Berapa anaknya? Buat teman-teman, kalau misalkan kenal dengan bapak ini sangat miris sekali. Anaknya di mana sih sebenarnya? Anaknya bapak di mana? Ada di mana sekarang? Itu mungkin Ada berapa anaknya bapak? semuanya 8. 8. Iya. Punya 8 anak teman-teman. Tapi dia terlantar seperti ini. Bagaimana perasaan kalian
kalau kita pikir-pikir seperti ini loh ya. Bapak ini, tapi bapak memang punya anak 8. Istri berapa? Ini Satu. Iya. Istrinya 1 katanya teman-teman. Iya, Nah, yang- anaknya 8. Terus anaknya 8 ini kemana Pak? Yang 3 dulu kan kena, yang 3 lainnya gunanya. Kenapa bapak bisa di sini? Kenapa bapak nggak tinggal dengan anaknya? Bapak umur berapa sudah? Tahu. Nggak tahu. Miris banget teman-teman ya. Ini adalah mungkin kita juga bisa bersyukur di sini teman-teman. Mungkin teman-teman di rumahnya masih bisa makan enak, masih tempat tidurnya enak. Makanya kita harus lebih banyak bersyukur teman-teman. Ini bapaknya asli, saya nggak tega teman-teman untuk melihat bapak seperti ini. Untuk misalkan teman-teman yang tahu bapak ini siapa, komen di bawah ini ya, komen ya. Tahu bapak ini siapa, dan kalau misalkan teman-teman kenal dengan bapak ini, atau misalkan teman-teman juga termasuk keluarga dari bapak ini, bapak siapa? Bahari. Dengan bapak Bahari ini langsung teman-teman kontak saya ya. Kasihan sekali teman-teman. Kita pikir seperti ini aja. Kalau misalkan anaknya 8, tapi dia masih terlantang seperti ini bagaimana teman-teman? Anaknya punya hati nurani enggak? Buat misalkan laki-laki, saya bilang, saya pesankan untuk emas atau mbaknya, misalkan anaknya perempuan apa laki-laki Pak? Ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki berapa? Laki-laki bilang Jadi laki-laki 4, perempuan 4 seperti itu ya? Saya juga kurang tahu pasti teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang benar-benar bapak ini punya anak teman-teman, saya pesan buat anaknya, coba lihat sekali lagi, pikirkan lagi. Kalau misalkan Anda membuang orang tua Anda di sini, pikirkan kembali lagi. Orang tua itu adalah surga kita. Surga kita tepatnya di orang tua kita teman-teman. Jadi miris sekali teman-teman kalau misalkan kita sampai membuang orang tua kita sampai di sini. Tapi saya juga kurang tahu pasti kronologinya seperti apa. Kenapa bapak ini bisa di sini? Apakah ini pasien ODGJ atau misalkan apakah ini memang kesasar ke sini atau misalkan seperti apa? Bapak mau saya antarkan? Punya rumah enggak di Sumenep? bukan Sumenep, Di mana Pak? di Kementerian juga. Ini ada tuh lurah. Seperti itu ya Pak ya. Oke teman-teman, saya tidak bisa memosting terlalu banyak teman-temannya karena baterai saya hampir lowbat, dan saya juga mohon maaf saya tidak menggunakan mikrofon. Selanjutnya saya akan langsung berhubungan dengan Bapak Bahari ini. Tunggu konten selanjutnya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton konten saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Jangan lupa banyak istighfar juga. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini di musim hujan teman-teman ya. Pasti banyak orang yang sakit juga. Saya doakan semoga teman-teman sukses. Saya doakan juga semoga teman-teman dimudahkan rezekinya, diperlancar rezekinya. Bapak, dadah dulu. Dadah dulu. Dadah, dadah. 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 Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, saya juga tidak tahu bapak ini. Setelah saya sudah berinteraksi dengan beliau dan saya juga sudah bicara dengan beliau, sudah di sini saya juga sudah makan dengan beliau dan kita juga bincang-bincang dan kita juga bicara santai di sini. Walaupun saya tidak lihatkan videonya ya, karena itu mungkin privasi buat saya juga. Itu bapaknya teman-teman, kasihan banget ya. Dan itu bapaknya teman-teman. Tadi saya tawarkan sudah kalau misalkan bapak mau pergi ke Surabaya atau ke Sampang, saya tunggu bis di sini teman-teman. Kita tunggu bis di sini. Kalau misalkan sudah ada bus, bapak bisa langsung menuju ke Surabaya atau Sampang teman-teman. Tapi masalahnya bapaknya tidak mau, katanya sudah punya rumah di sini. Tapi juga tidak jelas teman-teman. Mungkin dia sudah, kasihan juga teman-teman ya. Sudah mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Saya sudah tidak tahu juga mau ngomong apa. Saya sudah drop juga ngeliat bapak ini. Kasihan banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin itu adalah video singkat saya. Sebenarnya sebelum saya tutup itu, saya sudah mengajak beliau juga makan bareng di sana.
Tapi saya kenapa tidak tampilkan? Karena itu adalah privasi saya teman-teman. Tidak perlu dibeberkan kemana-mana. Dan sebenarnya niat saya tuh kepada Bapak itu memberikan ongkos untuk naik bis ke Sampang atau misalkan ke Surabaya kalau misalkan memang ada keluarganya di sana. Tapi beliau itu mengatakan dia tidak mau sudah. Dia ingin jalan kaki untuk menuju ke Sampang. Saya juga tidak tahu apakah ini pasien ODGJ atau tidak teman-teman. Tapi kalau misalkan ini pasien ODGJ, teman-teman kenal, komen di bawah ini. Kalau misalkan teman-teman juga ini termasuk keluarganya, komen di bawah ini teman-teman ya. Kasihan. Jadi kesimpulan yang paling penting di sini adalah bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Di bawah kita pasti ada orang lain lagi di bawah kita teman-teman. Apapun yang sudah kita miliki, apapun yang sudah kita capai, itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Masih akan ada di atas kita lagi begitu. Tapi kalau begitulah kehidupan. Tapi kalau kita selalu bersyukur, insya Allah hidup kita akan berkah dan hidup kita juga akan tenang. Karena kehidupan itu kalau kita tidak ada rasa bersyukur teman-teman, itu kayak misalkan teman-teman hidup di sebuah tempat, tapi kita hidupnya sendiri teman-teman. Seperti itu menurut saya seperti itu. Kita selalu mencari bagaimana cara kita untuk menikmati. Kita selalu mencari bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti apa yang kita mau. Itu tidak bisa teman-teman kalau kita selalu mencari seperti itu. Jadi buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu, semoga dimurahkan rezekinya dan diperlancar segala aktivitasnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng atau misalkan komen semenarik mungkin apa sih konten-konten yang akan saya buat selanjutnya. Teman-teman juga bisa komentar di sini. Kalau misalkan komentar teman-teman menarik, saya akan membuat video yang misalkan komentar teman-teman itu sangat menarik sekali seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.